Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mugaru lovers, jumpa lagi sama aku Shiril, presenter Mugaru. Aku ada info bagus nih buat kamu. Apakah tentang MBG? No, lupakan tentang MBG karena banyak yang keracunan. Tapi tentang diskon 5 juta buat kamu yang daftar SPMB di SMP Muhammadiyah 3 Baru, Jalur Inden. Emang sampai kapan sih Jalur Inden dibuka? Nih, catat baik-baik ya, sampai 30 November 2025. Tapi kan aku masih mau daftar negeri, Kak. Atau membandingkan dengan sekolah yang lain, Kak. Oke, no problem. Kalian boleh daftar negeri dulu, membandingkan dengan sekolah yang lain. Nanti kalian akan jadi tahu mana sih sekolah yang paling bagus. Buat kamu yang mau bandingin, nih aku kasih tahu cara bandingin sekolah yang paling simple. Yang pertama, lihat YouTube-nya. Jangan-jangan upload kontennya udah 1 tahun yang lalu. Yang kedua, lihat websitenya. Ada atau enggak websitenya? Diupdate atau enggak? Desainnya bagus atau enggak? Lalu informasinya lengkap atau enggak? Kalau 4 ini enggak ada, masa kayak gitu mau dibilang bagus, Rek? Yang ketiga, dilihat sosmed lainnya. Facebook ada atau enggak? Instagram ada atau enggak? Lalu TikTok ada atau enggak? Kalau ketiganya ini ada, dilihat aktif upload kegiatannya atau enggak. Kalau enggak aktif, ya mosok kayak gitu dibilang oke, Rek? Tapi loh Kak, kata Mama, sekolah anu ini bagus walaupun gak ada sosmednya. Ya mungkin itu bagus di zaman mamamu sekolah dulu. Kalau sekarang enggak sih kayaknya. Sebenarnya ada loh cara yang lebih simpel untuk nentuin sekolah itu bagus apa enggak. Yaitu lihat iklannya, plagiat atau enggak, tekstual apa enggak. Kalau masih ngikutin yang ada di FYP TikTok, ya bagus sih, tapi itu plagiat loh. Masa sekolah yang bagus bisanya cuma plagiat? Oke, kesimpulannya, silahkan bandingkan sosmednya Mugaru sama sosmednya sekolah A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, dan Z. Pasti Mugaru adalah sekolah yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Rani, Via dan aku Via. Dan jadi kita hari ini kedatangan tamu spesial nih dari anak kelas 7B. Anak didiknya Pak Arif. Jadi kataku tuh ya, ini anak satu ini tuh menurutku spesial karena dia tuh baru masuk Mugaru udah terkenal. Iya, baru masuk Mugaru udah terkenal banget ya. Jadi kenapa ya aku kayak mikir, mending kita aja kali ya anaknya biar tambah semuanya tuh langsung kenal banget gitu loh sama Aldi. Jadi mohon Anda perkenalkan diri Anda dulu. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi Naratama dari kelas 7B. Oke, kasih perkenalannya. Jadi pertama aku pengen nanya nih ke kamu, apa first impression atau enggak apa ya, kayak reaksi kamu pertama kali masuk Mugaru, terus kamu tahu Mugaru tuh dari mana? Reaksiku masuk Mugaru itu karena sangat seneng ya. Jadi kayak wah, aku bisa masuk sekolah sini nih. Aku tahu Mugaru ini dari dulu kan aku sekolah di Miwa. Nah, itu Miwaan dulu ada di sini kan. Jadi satu sama Mugaru. Jadi kayaknya penerusnya Miwa ini kayaknya Mugaru. Jadi teman-teman juga banyak di sini. Makanya aku di sini ikut. Keren. Ya memang kebanyakan mayoritas yang anak-anak baru kesini tuh memang Miwa. Alumninya ya Miwa. Banyak ya. Aku kayak ngerasa kok hampir semua dari Miwa. Dari angkatanku juga banyak yang dari Miwa ya. Adik kelas 8 juga banyak Miwa gitu. Jujur. Nah terus ya, kamu tuh apa sih kamu suka dari Mugaru itu? Pas awal-awal masuk. Ya
yang saya suka itu fasilitasnya bagus-bagus ya. Ya memang. Kursinya juga empuk. Ya, of course. AC-nya dingin ada 2 di kelas. Ya, minimal per kelas itu ada Iya. 2 AC. Ya, jadi di lapangan itu bisa main dua olahraga, bisa main futsal, bisa main basket gitu. Iya sih, kan enak juga ya. Apalagi kan Mugaru kan sekarang lapangannya luas, terus juga apa ya, tempatnya mulai makin bagus. Nah, terus kamu tuh apa ya yang bikin kamu tuh kayak nggak expect dari sekolah Mugaru? Maksudnya kamu tuh dengan Mugaru tuh gini-gini, tapi tuh kamu tuh baru tahu, oh Mugaru tuh ternyata ada ini gitu. Jadi Mugaru itu kan bagus ya. Kantinnya itu bisa muat ada 3 kantin gitu. Bisa 3 orang. Jadi ada tante Eka. Tante Eka, Tante Yanti sama Mbak Indah, Kepasi. Sama yang di TO-nya itu kan baru direnov. Jadi tambah bagus, tambah dingin juga gitu. Oh iya ya, TU kan emang kayak apa ya? Sekarang makin bagus, makin luas. Iya, aku sih sebagai senior di sini, aku tuh ngerasa banget Mugaru tuh berubah drastis. total. Berubah banget. Mulai dari angkatanmu, angkatanku ke angkatannya Aldi. Yang paling bagus itu menurutku di posisi angkatannya Aldi. Iya ya. Mugarunya udah mulai berubah Mugaru banget. udah berubah banget dari segi guru, terus fasilitas, terus juga Tempatnya. iya banyak perubahan. Saya bingung aku sebenarnya di kelas mana gitu. Iya. Masalah Jujur di sekarang kelas. bahkan sampai katanya guru itu katanya lab IPA itu kayaknya bakalan dipindahin ke yang ruang guru kan lantai 3. Jujur sih, iya. Tapi itu kemungkinan dari guru-guru ya. Aku juga soalnya belum yakin. Iya. Aldinya jangan canggung dong. Nanti kita akan juga canggung. Iya ya. Kamu tuh kalau misal di Mugaru tuh, kamu tuh pertama kali tuh pas masuk Mugaru kan tentu kamu ketemu anak kelasnya. Yang pertama kali kamu sapa, yang pertama kali kamu kenal tuh siapa? Ya, yang pernah aku sapa ya teman-teman dari Miwa juga, sama kakak-kakak IPM yang jaga aku pas ufortasi dulu. Wih. Ya, Kalau boleh tanya siapa kakak-kakak IPM yang ngejaga kamu pas fortasi itu? Mbak Talita, Kak Sam, Mas Abian, Ya. siapa lagi ya itu ya? Tinggal 2 lupa itu namanya. Oh ya. Ceweknya Mbak Cavia sama satu lagi cewek lupa tuh. Kelas 8 pokoknya, 8B. 8B. Oh, Kaisa. Ya. Oh. Yang tadi iya. lucu itu. Iya ya, Kaisa anak kelasku. Pilih lagi ya. Iya. Iya. Udah expect kalau bilangnya anak kelas 8. Oh, jangan-jangan Kaisa ini. Iya, soalnya terkenal dia juga. Unfortunately aku kayak ngerasa kok tiba-tiba aja dia tuh bisa terkenal gitu. Mungkin Iya. karena IPM sendiri ya yang memperkenalkan. Soalnya IPM kan bisa mengajarkan adik kelasnya gitu, makanya terkenal. Jadi bisa diketahui lah. Mau manggil ini, nah langsung ketemu gitu. Iya. Inian IPM tuh emang bagus ya organisasi. Iya. Organisasi Inian Muhammadiyah tuh bagus, teratur gitu. Terus Aldi, kamu tuh sebenarnya ekstra apa sih? Aku soalnya sama Via tuh waktu dari kemarin itu nyari kamu. Nyari kamu, kita kepo. Kamu tuh ekstra apa sih? Jadi aku ini ekstra tapak suci sama bola voli. Wih, keren. Aduh, kok aku kayak jarang kelihatan gitu ya. Saya seingatku tapak suci di lantai 2 yang itu ya. Ya. Soalnya kadang aku tuh sempet ngeliat dikit kalau pas mau naik tangga apa turun tangga gitu, tapi cuman kayak sekilas saja. Aku gak notice ada kamu di situ. Saya kayak tapak suci tuh menurutku kayak nggak terlalu kelihatan gitu loh dari segi istilahnya. Terus kalau volley juga Volley itu sore, jadi makanya wajar. Dari jam 3 sampai ke maghrib. Iya, itu aku pernah sampai pengalaman kok kayak wow, keren banget ya kamu bisa bertahan sore sampai mau maghrib gitu. iya. Aku ikut volley itu soalnya sore-sore kan nggak ada kegiatan, daripada main HP gitu, pengen ikut volley aja biar Wih, nambah keren, beraktivitas di sore hari. Tuh.
Ya lumayan sih buat kamu biar kamu bisa lebih tinggi gitu loh. Saya kan cowok menurutku sih harus bisa tinggi ya. Lebih tinggi daripada Cewek. pasangannya. Tapi emang ada loh tipe orang yang pengen cowok gitu pendek tuh ada. Aduh, siapa tuh? Ada juga yang pengen cowoknya tuh tinggi. Kalau bisa tuh kamu jadi cowok idaman para cewek gitu lah istilahnya. Terus kamu tuh volley itu di mana? Di lapangan Mugaru atau ada tempatnya sendiri? Di lapangan sini. Iya, di lapangan sini. Saya gak pernah tahu ke Mugaru. Aku soalnya udah pernah lihat kegiatannya. Sorry. Iya tuh. Iya, pernah. Iya tuh. Iya. Emangnya kamu dulu ekstra volley? Bukan, tapi itu jadi sekitaran pas kelas 7 tahun kemarin itu kan aku ikut Jampanal. Nah itu Jampanalnya kan latihannya sampai sore juga dan itu posisi pas-pasan pas latihan di hari Sabtu itu kan pulangnya kayak agak maghriban dan itu pas-pasan ketemu sama Nabrak jamnya gitu. makanya kita pindah ke masjid kita latihannya. Oh pantes. Tadi aku mau nanya apa ya? Aku lupa. Oh ya Aldi, aku mau tanya, gimana sih kayak perasaanmu pas pertama kali masuk ekskul di hari pertama gitu? Ya sangat suka bisa masuk ekskul di SMP ya. Jadi lebih banyak temannya yang bisa gue kenal kelas 8, kelas 9 gitu. Oh iya, aku mau nanya, kalau tuh pas votasi itu kan ada tuh demo ekskul gitu. Menurutmu demo ekskul apa yang di Mugaru ini yang bikin kamu tuh pingin, kayaknya aku tuh tertarik masuk ke ekstra itu? Ya tapak suci ya bagusnya. Lebih tepatnya tapak suci. Iya. Terus apalagi yang kemarin itu pas demo itu yang demoin ekskul tapak suci kan cewek. Ya Mbak Cece. Ya mulai dari angkatannya ini. Ya. Ya. Ya yang pas itu namanya siapa itu aku lupa Kak. Yang dari angkatanmu sekelas sama kamu itu juga menampilkan sebelumnya itu demo ekskul. Dia kan sekarang udah pindah. Pokoknya yang salah satunya tuh Mbak Cece. Iya, Cesha lebih sih. Soalnya Mbak Cece itu dari Miwa kan, dia itu sama-sama kayak aku, dia ikut TS juga dari kelas 1. Sama kayak aku ya. Makanya ingin melanjutkan TS sampai SMA. Ikuti jejak sang kakak alumni kejuaraan. Iya. Makanya suka banget sama TS. Hati-hati ini, jangan-jangan nanti bakalan saling ngelawan pas ini Olimpiade. Udah pernah. Udah berapa ya? 4 kali main di UNER. Gila. Aku. Juara satunya 2 kali, juara 3-nya 1 kali, juara 2-nya 1 kali. Keren. Definisi Aldi tidak boleh diremehkan ini. Ya tidak boleh diremehkan. Tahu yang kemarin itu kan ada kejuaraan lagi kan yang di UNER. Nah itu aku kan ikut tesnya. Nah itu kan aku harusnya udah bisa kan, udah ikut aja, udah harus ikut ke UNER-nya. Tapi yang tidak disayangkan ya berat badannya kurang. Jadi ya gak apa-apa lah, nanti nungguin aja di kelas 8. Siapa tahu bisa gitu. Iya, aku masih punya banyak peluang. Kamu tuh di SMP juga masih lama. Iya. Dibilang lama juga enggak ya. Saya kalau dibanding SD ya, SMP dan SMA tuh lebih cepat. Iya, karena cuma 3 tahun. Dan waktu 6 tahun. 6 tahun kan kayak wah kok kerasa banget udah gak lamanya kerasa gitu. Yang kelas 9 aja udah gak kerasa kayak udah 3 tahun berlalu. Ya, dia lagi udah mau lulus. Waduh, aku boleh sama Mugaru nih. Iya kangen banget. Iya, fakta. Aku paling bakal kangen sama kalian adik-adik kelas beneran deh. Kalian tuh seru-seru kayak kok aku baru ketemu kalian sekarang, terus aku udah mau lulus gitu. Iya. Berharapnya aku pengen seangkatan. Enggak juga, tapi aku bener-bener aku situ kakak kelas, tapi cuman masih bareng standby bareng kalian gitu loh. Nah, berarti Anda tidak mau lulus dong. Ya, kalau kepengen lihat kita terus. Ya, iya sih, tapi cuman ya gimana Pulang kelas 9 lagi. Waduh. Gak mau. Soalnya kalau aku ngulang kelas 9 berarti aku ujian praktek lagi. sama ini. Iya, jadinya gak mau ujian praktek. Ujian praktek baru ulang-ulang ini langsung udah nggak mau.
sekalipun ngulang lagi aku kayak tidak mau deh. Cukup sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup. Terus ya, kalau pas ekstra itu ya, kamu tuh kayak kadang ngerasa nggak sih kayak capek atau gimana gitu pas ekstra? Ya nggak terlalu capek ya, soalnya sudah kayak terbiasa gitu mengikuti ekstra. Tapi kalau sore-sore gitu kayak wah sakit-sakit ini, habis pulang gitu wah mandi terus tidur langsung gitu, sholat dulu, sholat tidur bentar, sholat isya, terus lanjut kerjaan PR daily activity dari Pak Arif gitu. Jadi ya nggak terlalu capek sih, biasa aja. Soalnya sudah terbiasa. Anak rajin. Sudah terbiasa soalnya. Anaknya Pak Arif itu wajib rajin, guys, disiplin. Iya, disiplin banget. Pengalamanku pas diajar sama Pak Arif itu wow, astaga. Aku itu kayak mengidolakan Pak Arif karena dia yang mengajarkanku kedisiplinan. Iya. Jadi Pak Arif itu kayak anaknya terus disiplinkan. Mesti kalau datangnya telat itu kekurangannya ya HP-nya disita, Ya, gitu-gitu. Setiap hari disuruh nulis daily activity. Iya, itu jujur Aku shock sih kalau kayak gitu sih. terutama kalau misalnya kan Sabtu Minggu kan kita Sabtu Minggu nggak di sekolah tapi disuruh nulis juga. Ya, nah itu sampai hari Senin aku pernah kejadian kok Sabtu Minggunya aku belum nulis ya, aduh Kelupaan. Ya kelupaan itu jujur hampir dihukum saya. Ya kayak kedisiplinan tahun ini ya, kelas 7 yang baru masuk ini kayak saya itu kan yang cita-citanya kayak pemain bola TNI gitu-gitu Ya, kan ya, saya akmil kan. Disuruh lari-lari di lapangan. Tadi itu biasanya larinya itu Selasa sama Kamis. Waduh. Jadi tadi itu lari jalan 3 kali, lari 4 kali, jalannya 4 kali lagi. Kalau nggak 3 kali tadi ya, 3 kali ya. Wah, kok jadi kepengen ya? anak 7B itu ya gitulah, diajar Pak Alif langsung rajin gitu. Jadi kayak ada anak 7C itu namanya siapa ya? Siapa? Kamu kok ceritain? Enggak apa-apa. Apa namanya ya? Kita nggak maksa sampai harus. Arsyad. Oh, Arsyad. Nah, yaitu ikut lihat program kita dari atas. Terus dia pengen bilang ke Raka 7B bilang, "Kak, ini boleh ikut gak biar sama-sama kuat disiplin gitu." Jadi dia bilang Pak Arif join dia setiap hari, setiap kita lari juga dia ikutan. Saya Pak Arif juga pernah pas aku giliran wafa itu tiba-tiba Pak Arif kayak menawarkan nggak mau join yang kayak anak-anak 7B lari-lari. Aduh, kepengen tapi ya nanti takutnya aku juga masih ada penyakit pribadi gitu loh. Oh ya Pak Arif itu membuat anak-anak yang dulu pernah menjadi anak muridnya yang wali kelas dulu itu menjadi disiplin hingga sekarang gitu. Makanya disuruh ikut biar rame gitu. Iya, alhamdulillah aku kembali ke Pak Arif. Aku batas diajar Pak Arif di kelas 8. Itu harus nulis baru selesai sholat itu nulis soft. Terus jam kedatangan juga gitu-gitu, terus hafalan gitu. Misalnya ada yang disuruh bawa buku ya, terserah kau nggak Al-Quran terserah. Nah itu aku bawa Al-Quran. Nah disuruh baca terus nanti disetorin ke Pak Arif, besoknya lagi gitu. Wah, disetorin ke Pak Arif. Wah, Nanti ada buku catatannya kok. di angkatanku pas itu nggak ada sampai setorin ke Pak Arif. Wah, keren ini. Makanya Jadi setiap pagi banyak itu orang baru terbaru. datang itu nggak boleh HP dulu. HP-nya disimpan, ditaruh di atas meja. Kita ke belakang semua, kalau nggak ke belakang di meja sendiri-sendiri. Itu langsung baca. Nanti kalau sudah disetorin gitu. Jadi biasanya ya kalau pulang sekolah ya harus baca yang kayak gini tuh, yang Bismillah itu. Terus baru ambil HP pulang gitu. Saya ingatku Alhamdulillah saya akan jadi lebih baik daripada orang tua saya. Ya. Sempat menyesal ya. Saya jujur agak cerita nih. Dulu aku kelas 8 juga pernah kena
hukuman Pak Arif sih sekali doang. Dan aku akan make sure sampai sekarang aku gak bakal ngulangin. Tapi itu hukumannya aku kena karena salah paham, tapi tetap kena aku. Jadi waktu itu ya aku kan kayak dikasih tugas sama Pak Arif bikin kayak kelompokan gitu, bikin tabel. Nah itu kan kita udah bikin tabel ya, tapi cuman aku sama beberapa temanku itu belum nyalin. Jadi waktu pas dikumpulin kan penilaian. Nah, otomatis aku sama teman-temanku nggak dinilai toh. Ngisi kayak cuma satu anak. Nah, sih kita kena hukuman, kita HP-nya disita sehari semalam apa sehari pokoknya. Kita tuh pertama hari Rabu disitanya, dikasihnya tuh hari Jumat pas pulang sekolah gitu. Oh, sehari tuh. Ya, itu. Jadi kasihnya itu hari ini, baru besoknya itu baru dihitung. Iya kayaknya ya. Soalnya dihitung. Selain opsi itu kita tuh harus HP. Kalau nggak itu opsinya tuh apa ya selain itu ya? Pokoknya Kayak misalnya kita ditunda-tunda, kita tetap bakalan ditagih buat disita. Bukan tagih ya. Apa ya? Kayak sampai 15 hari sesuai misalnya kita kena hukumannya tanggal 8 gitu ya. Nah, nanti itu kita tuh kayak harus ngumpulin HP kita ke Pak Harif sendiri langsung. Tapi itu selama 8 hari ke depan sampai misal aku kan kena sita ya tanggal 8 Agustus gitu ya. Misal. Nah, terus itu bakal harus HP itu bakal dikumpulin ke Pak Arif sampai nanti 8 September gitu. Harus gitu terus. Nah, aduh, masalahnya aku sebulan. nggak mau gitu. Aku masih lebih mending dikumpulin ke kelas daripada ke kelasnya Pak Arif. Iya jujur. Dulu itu sampai angkatan di atas Anda itu sampai banyak yang sering dikumpulkan HP-nya di kelasku dulu masih diajarin Pak Arif itu jujur banyak banget HP yang dititipkan di Pak Arif. Oh my god. Mereka kayaknya aku punya perkiraan mereka kayaknya punya banyak salah ke Pak Arif. Iya. Saya apa ya? Kayak menurutku dua opsi itu berat karena kenapa? Kalau misal nggak ada HP sehari, kita komunikasinya gimana? Tapi Apalagi kalau misalnya kita punya PR itu kita nggak tahu. Iya. Itu parah. Tapi opsi kedua, ngumpulin ke Pak Arif juga menurutku juga berat gitu loh. Saya kan harus ke kelas lain selain kelasku, terus juga Naik ngumpulin, tangganya males kadang. enggak sih aku di atas ya, malah justru aku harus turun gitu. Ya kan dulu kan Pak Arif tuh dulu tuh sebelumnya wali kelas 7E itu di lantai 2. Dekatnya masjid ini. Yang sekarang kalau nggak salah kelasnya 8E kali. Iya, 8E sekarang. Itu kan aku ya itu gak pingin aja gitu masuk kelas Pak Arif. Aku waktu masuk kelasnya Pak Arif tuh kayak waduh, auranya Pak Arif tuh gimana ya? Apa ya, Pak Arif kalau di luar pelajaran tuh kayak gimana gitu, tapi beneran deh. Jujur. Ya Allah. Nah, terus apa ya, waktu kamu pas masuk Ugaru nih ya, terus tahu wali kelasmu tuh Pak Arif tuh yang kamu rasakan, saya sebelum tahu peraturan Pak Arif dan lain-lain ya, itu yang kamu rasakan tuh apa? Ya awalnya ya biasa aja kan. Nah terus kan ada ya namanya itu temanku itu bestiku sampai sekarang lah, dari kelas 1 itu namanya Mikail 7E sekarang. Adiknya Mas Jibril. Pantes. Adiknya Mas Jibril kan. Nah habis itu dia itu bilang, kamu dapat kelasnya apa, kan ada daftarnya itu kan, habis di rolling itu kan dapat daftarnya. Lalu kena Pak Arif, wah Pak Arif ini kayak gimana nggak tahu. Terus katanya Mas Jibril, Pak Arif itu keras, padet. Wah aku lagi grogi nih. Awal masuk ya biasa-biasa aja, terus peraturan nanti dibuat daily ya kayak gini. Terus langsung waduh susah ini kayaknya. Ya jujur kalau misalnya kamu ada kegiatan di kelasmu itu bakal lama banget. Jujur aku ada pengalaman, misalnya ada satu anak yang kayak bermasalahan atau misalnya kayak ada kegiatan ultah gitu, atau kita kepengen kayak apa ya istilahnya, acara makan-makan, merayakannya. Nah itu kita kayak ribet banget, kita masih harus nunggu ini kita ada kayak alurnya, ada tahapannya, itu yang bikin kesel, kayak nggak langsung aja to the point. Tapi Pak Arif itu
padat itu kayak disiplin ya orangnya. Jadi harus taat, misalnya habis sholat gitu kaos kaki harus langsung dipakai. Harus disiplin lah, gak boleh dicopot gitu. Tapi kalau ada kakinya yang sakit itu baru pakai sandal dibolehin. Nah tapi Pak Arif itu kelihatannya itu orangnya itu kasar, bukan kasar sih tapi padat ya, padat. tegas padat. Tapi kalau mengajarkan kan matematika kan dia pelajarannya Pak Arif. Nah mengajarnya itu dengan baik hati, misalnya nggak ada yang nggak paham gini diajarin dengan sepenuh hati lah. Iya, seperti mengajarkan anaknya sendiri. Iya. Apalagi kadang itu kalau ngomong sama anak muridnya yang cewek itu misalnya, pahamkah saya? Itu pengalaman soalnya aku. Aku juga kayak ngerasa ya, soalnya dulu aku kelas 7 diajar sama Bu Alin, Bu Belin ya. Itu aku tuh gak ada kayak gitu sama sekali. Terus aku pas sejak kelas 8 aku kayak kelas 8, ya Allah semoga aja sama Pak Arif. Alhamdulillah sama Pak Arif. Terus pasti aja tuh kayak kerasa perubahannya. Awal-awal tuh aku bingung, kok harus pakai sayang gitu. Ya memang, karena memang kita udah dianggap seperti anak kandung sendiri. Ya, jadi kelas kita tuh kelas kesini specifically kelas 9A itu atau dari bawaan kelas 8 ya, kita tuh kalau misal Pak Arif nanya bagaimana kabarnya sayang, biasanya jawab alhamdulillah baik sayang gitu. Kelasnya harus gitu, kita jawabnya gitu. Emang sama Pak Arif disuruh gitu dari kelas 8 sampai sekarang kita gitu kok Pak Arif. Waduh, kelas spesial ini jangan-jangan. Wajib banget jawabnya baik sayang. Waduh, itu iya. Apa ya, itu kayak apa ya, yel-yel khusus. Yel khusus buat Pak Arif. Iya, soalnya Pak Arif tuh emang kelihatan beda gitu loh. Kayak kalau misal dibanding sama Berlin, maksudnya bukan merendahkan juga ya. Cara ngajar Pak Arif tuh menurutku lebih paham gitu, bikin paham lebih mudah daripada Bu Berlin. Saya Bu Berlin tuh kalau ngajar dia emang kayak guru pada umumnya, tapi cuman aku tuh gak paham. Ya, jujur aku diajarin Bu Berlin itu masih kayak rada-rada gak paham. Tapi kayak misalnya apa yang habis dijelaskan itu tiba-tiba kayak dibilangin apa yang susah, sedangkan kok kayak apa ya, bukan bermaksud membanding-bandingkan guru, tapi kayak Pak Arif itu masih menanyakan dengan kayak kasih sayang gitu, kayak masih sekalipun kita tuh kayak udah nyerah, kayak kita sampai nangis gimana, sama Pak Arif masih ditenangin gitu. Kalau Berlin tuh udah kayak cuma gimana aku dulu kelas 7 ngalamin soalnya itulah kenapa aku rada trauma dikit sama Berlin. Ya aku rada ada personal dikit, tapi cuman ya gak apa, kamu Berlin aku maafin. Soalnya aku sekarang udah gak diajar Bu Berlin, jadi aku udah alhamdulillah. 2 tahun terakhir diajar Pak Arif. Saya kayak ngerasa kayaknya Aisyah nih bakal dapat guru yang enak, jadi aku harusnya nyantai gini loh. Dan ternyata beneran aku nggak ketemu Bu Mas sama Bu Berlin lagi. Alhamdulillah ya, soalnya Pak Arif tuh emang kalau ngajar matematika tuh emang enak gitu. Dan kadang-kadang juga ngajak ngejokes. Nah itu ngejoknya agak apa ya, istilahnya masih ramah gitu di telinga kita. Iya, pokoknya kayak kadang gitu ya, di kelas kita selalu ada kejadian banyak kan, pagi yang cowok-cowok itu cowoknya dikit di kelas. Ya dikit tapi cuma chaosnya banyak. Sudah bikin chaos sana cowok tuh nggak bisa diam mereka. Itu kalau sama Pak Arif itu kadang tuh kayak tadi barusan nggak salah kan, Ale kan seperti mention Farel anak 7 7C apa 7D kali ya, 7D. Nah Ibu Alif ya, nah terus sama Pak Arif gini, emang kau beneran bestian sama Farel Nah akhir sama Pak Arif, Rasya tolong panggilin si Farelnya gitu. Nah habis dipanggil kan Farelnya kan masuk. Nah terus ditanya Pak Arif, Farel, di sini kamu ada bestie nggak? Terus si Farel jawab ada. Terus habis itu Pak Arif, siapa bestinya? Terus habis itu nunjuk ke Arif lagi, itu Pak Ale gitu. Jadi kayak diajak apa ya, kayak ngejokes sedikit gitulah. Terus juga pernah tuh pas kelas 8 itu si siapa namanya?
si siapa ya angkatanku cowok pokoknya. Dia tuh kan pas kita belajar matematika tuh. Dia tuh lewat sambil nyanyi gitu dipanggil Pak Arif suruh masuk. Ya itu nggak boleh. Jangan pernah melewati ruang yang ada Pak Arif lagi Dalam ngajar. keadaan berisik. Iya. Itu Iya jujur. banget. Soalnya aku sering gitu pas lagi belajar matematika kelas 8 tuh kelas 8 berisik langsung dipanggil masuk sama Pak Arif. Diinterogasi kenapa kok sampean nyanyi, kenapa kok sampean gini-gini gitu. Alah. Lucu ya Allah. Terus menurutmu tuh Pak Arif itu gimana ya? Aslinya menurutmu tuh Pak Arif tuh sebenarnya baik atau enggak? Aslinya kamu tuh harus jujur, menurut Pak Arif tuh kayak gimana? Jujur aja gak apa-apa. Menurutku ya Pak Arif itu baik, orangnya itu disiplin, kayak gimana ya, pokoknya baik ya, baik, ngajarkan murid-muridnya dengan sepenuh hati. Jadi gitulah pokoknya. Jadi aku mau tanya nih Mbak, Mbak nanti kan antar lagi mau lulus nih, Ya, ini mau lulus ini senior kita sendiri. mau ngincer SMA mana nih Mbak? Waduh, ini sih aku tuh dulu tuh awalnya nggak ada mau ngira SMA mana-mana atau SMA mana-mana, tapi sekarang tuh aku ada pengen ke SMA Rodatul Jannah di yayasan tempatku, swasta sih Islam. Lumayan sih harganya ya. Oh my god, misal koordinator kayak misal kamu mau ngaturin ya pesawat atau lain-lain gitu, kalau kamu suka kayak gituan pasti gampang. Loncat dari kelas 7 ke 9 bisa nggak? Bahaya ini kelas 8 ini. Baik, kenapa baik kelas 8? Kelas 9 Ya, loncat. Astagfirullah. Ya jadi tapi cuma sama aja kelas 9 juga materinya ada yang nyambung sama kelas Iya, 8. iya sama. Jadi kita ke kelas 8 dulu memahami dulu di kelas 8, nanti kelas 9 kan ada nyambungnya juga. Soal-soalnya tuh kayaknya sama, mirip-mirip lah ke kelas 8. Jadi kita ngerti gitu. Iya sih, nggak salah. Terus kan menurutku materi kelas 9 itu ya kalau dari segi matematika ya 50-50 antara susah dan tidak. Tapi beneran deh, kalau misal kamu kepo dengan pelajaran lain, aku ada satu pelajaran menurutku ribet banget. IPA di kelas 9 sekarang lebih ribet daripada di kelas 8, beneran. Dan kalau tahu buku LKS itu lebih tebel sekarang. Wih, 9 tebel. Kelas 7 kan masih sederet segini lah. Sama. Iya. Kelas Nggak 8 tebel-tebel banget lah. Yang paling tebel sendiri. Iya, makanya aku kayak ini buku LKS apa buku paket gitu loh, kok tebel banget. Membingungkan buku IPA. Lebih tebel daripada kelas sebelumnya. Iya, terus kayak IPA sekarang ya banyak sih teori-teori, masih ada teori-teori, tapi sekarang udah mulai masuk hitung-hitungan juga. Iya. Kelas Harus 7 soalnya juga siap-siap. IPA itu kan ada hitung-hitungan, jadi wajar. Siap-siap aja kelas 9, tapi cuman hitung-hitungannya bukan kayak sekedar praktik biasa, ada lebih. Iya, dari ada kelas lebih. 9. Tapi kita Pak Arif itu ya, misalnya dapat soal ini. Nah, itu tuh mesti kalau dikasih soal itu kayak pilihan ganda gitu ya. Di asesmen 1, asesmen 2 gitu ada pilihan ganda. Nah, setiap nomor yang dikasih itu harus pakai cara. Iya memang. Emang Biar gitu kita itu bisa ngerti caranya gimana dan asal usulnya itu dari mana angka ini ketemu ini. iya Jadi meskipun ya, jadi dulu itu pengalamanku pas kelas 7E, jadi itu kak dibiarkan, nggak apa-apa pakai AI atau ChatGPT gitu, tapi kita tetap harus memakai cara dan kita wajib kayak misalnya ya kita kayak mempunyai pertanyaan di dalam otak kita yang membuat kita kayak lagi serius belajar. Iya, jadi kayak kita itu bisa membuat cara kita sendiri, tidak harus tanya ke AI gitu-gitu. Jadi kita harus memikirkan sendiri gitu.
Iya ya, soalnya Pak Arif tuh kalau jelasin tuh emang apa ya, step by step gitu loh kataku. Step by stepnya tuh banget. Kalau misal kita kayak misal ya ada anak bilang, Pak aku nggak paham gitu, langsung dijelasin satu-satu. Oh gini loh nak, Jadi kayak kok, dan kita kalau misalnya masih bingung gitu masih tetap dijelasin pelan-pelan. Sekalipun biar ngerti gitu ya. sekalipun apa ya, sekalipun misalnya kita udah lanjut ke materi selanjutnya, sudah selesai pelajaran, kita kan masih bisa boleh nanya misal, Pak saya nggak paham ini itu gitu. Dan itu yang aku suka dari Pak Arif. Makanya aku waktu pas kelas 7 tuh aku pengen cepet-cepet naik kelas 8 karena aku pengen diajar Pak Arif. Iya. Beneran deh. Kelas 7 dulu itu Bu Berlin ya. Iya. Jadi kelas 7 ya, kelas 7 Ya kelas 7 pas dia katanya dia itu Bu Berlin yang ngajar. Jadi dulu itu di angkatanku ya, kelas 7 itu diajarnya tuh satu angkatan diajar Bu Berlin. Kelas 8, kelas 9 baru Pak Arif. Tapi cuma beberapa ada yang Bu Berlin kayak kelas 9 atau kelas kalau dulu tuh masih Bu Berlin deh. Enggak Pak Arif, tapi cuman Indonya Bu Mas. Salah seingatku. Untung tahun ini berubah ya. Bu Berlin di kelas 9. Tapi 9 8, tapi enggak tentu sih kelasnya di mana aja. Bu Berlin kelas 9 cuma di 9C sama 9D. Oh, apa 9B juga ya? Aku nggak paham ya. B itu Pak Arif, B itu Pak Arif. Oh ya, berarti benar 9C sama D Bu Berlin. Saya juga bahasa Inggris juga kalau 9C sama 9D sama Miss Nifa sama Bu Nifa. Sedangkan 9B sama 9A sama Pak Fami. Ush, Pak Fami. Oh nggak apa-apa, Pak Fami enak kok. Tenang aja, nggak usah takut. Pak Fami tuh enak aslinya. Ini udah pengalaman English competition. Iya, soalnya kan mbaknya ini kan ngincer di bidang MICO gitu kan. Iya, aku juga dulu aku kelas 7 diajar Mr. Fami, Pak Fami, terus kelas 8-nya Miss Nifa, terus kelas 9-nya balik lagi ke Pak Fami, ketemu lagi deh. Padahal aku waktu pas awal naik kelas gini ya, pelajaran bahasa Inggris, Pak Fami masuk tuh kayak ini, waduh ketemu kalian lagi nih, saya malas gitu katanya. Awalnya ya masuk Mugaru ini aku itu ada dua pilihan, MICO atau gak Quran deh. Nah, nenekku ini nyuruh Quran, nyuruh MICO. Tapi aku kan nggak bisa, kurang bahasa Inggris kan, kurang berpengalaman di bahasa Inggris. Terus aku kayak bilang, wah kayaknya deh MICO dikit soalnya nggak banyak yang bisa gitu kan, belum percobaan, belum pengalaman. Nah katanya ya udah kalau nggak banyak gitu langsung ke Quranik ya. Jadi ya tes Quranik ini. Tapi yang aku bingung itu sama paknya itu, masnya yang dulu yang sebelum ini dibangun, yang TU-nya dibangun itu kan sudah di deket itu kan aku tes. Nah pas sama masnya katanya, Pak ngajar sini tak Pak? Iya. Oh, nanti ngajarin saya ya Pak? Iya. Terus pas sudah masuk bener-bener masuk ini ya, pas nggak ada orangnya sekarang, nggak tahu kemana. Siapanya? Orang paknya, masnya. Dari TU. Iya. Oh ya memang fokusnya di TU. Iya. Sama mengetes Quranik itu loh masnya, paknya. Ya memang sih beberapa guru memang udah ada yang udah nggak di sini. Ada yang udah pindah, banyak sih. Banyak. Kayak Bisa bilang Ya banyak. Allah. Mulai dari guru BK, ada juga guru bahasa Arab. ya bahasa Arab ya Allah. Ya jadi dulu kan itu kan ini kan gabung sama Miwa kan. Nah itu aku bingungnya itu kayak gini. Dari kelas 1 SD sampai 6 ditambah 1 sampai 3 SMP. Itu muat gak ya lapangannya sebanyak itu anaknya ya? Iya, aku dulu ya, aku tuh kan ngelihat YouTube-nya Mugaru yang tahun-tahun lama banget Ya, gitu ya. sama ya, aku juga yang Bu Anggi juga lihat tentang itu film lari itu loh, lari yang anak itu. Lari yang masih ya ini yang pertama itu pertama itu. Iya, aku kayak ngerasa kok gabung gini apa? Mosok pas lagi olahraga atau kegiatan lain emangnya cukup ya lapangan segitu Apalagi buat kan banyak dulu itu. misalnya yang kelas 7 itu berapa kelas, yang anak kelas 10 juga berapa kelas, waduh. Ditambah. Tapi aku kayaknya yakin kalau SMP ya masih 4 kelas, soalnya beneran deh angkatanku tuh angkatan terakhir yang cuma 4 kelas, mulai angkatanmu sampai selanjutnya kayak 5 kelas. Dulu itu 9E itu ada.
Iya dulu ada sebelum angkatannya apa ini? Sempet 2 tahun. ada. Apa ini? Pokoknya 2 tahun sebelum Sebelum kelas 2 tahun 5. sebelum angkatanku. Iya. Nah, Itu ada. 2 tahun sebelum angkatannya ini, itu sebenarnya ada angkatan pas istilahnya pas Pak Arif itu sebelum ngajar aku. Itu kan ngajar sebelumnya. Itu pokoknya kakak kelas 9E gitu aku seingatku. Oh, itu 9. Jadi di angkatannya kelas 9 itu ada 5 kelas. Banyak banget ya. Gimana ngurusnya itu ya? Bingung aku. Aku bingungnya sebentar. Aku bingungnya kan dulu kan sempet sampai 5 kelas ya karena kelas itu. Kok tiba-tiba nurun lagi jadi 4 kelas, terus balik lagi 5 kelas gitu ya? Kayaknya pas di angkatanmu itu minatnya nggak terlalu banyak. Ya bisa jadi sih. Ya, Tapi bisa kok tiba-tiba banget ya kayak masa angkatanku doang 4 kelas nanti balik ke ini 5 kelas lagi gitu. Nah itu makanya ada perkiraan bakalan ada kelas tambahan, makanya lab IPA-nya ada kemungkinan mau pindah. Karena itu. Oh pindah lebih banyak. Oh. Waduh. Silakan Kip. Sih menurutku gak usah dipindah, mending ruang kantor guru yang di lantai 3 aja yang diubah jadi kelas. Tolong jujur. Ah iya. Lab IPA horor soalnya. Beneran. Jangan diceritain dulu dia ke Aldi, nanti takutnya malah. Santai. Oh iya, anak ini kan tas sebelum. Gak apa-apa, aku dulu kelas juga di kelasmu dulu. Aku. Iya. Beneran. Kelas juga di kelasmu. Aku tuh juga bingung dulu. Aku pas TK itu kan nggak tahu kalau ini tuh MIWA jadi satu. Jadi aku belum tahu jalan-jalan sini, masih di sekitaran Dalasari gitu kan. Ya itu awalnya nggak tahu. Terus pas masuk Mugaru itu, tanya MIWA dulu ke MIWA. Terus tanya-tanya, Pak MIWA itu dulu gimana? Oh MIWA itu dulu bukan di sini tapi di Mugaru dulu. Jadi kelas 5 itu aku baru, kelas 4 kalau nggak 5 itu baru tahu Mugaru aku. Oh. Soalnya kakak kelas banyak yang pindah sini juga. Mas Fikri sama Mas siapa ya? Mbak Aira itu Mbak Aira. Aira 8B kan? Iya. Oh ya, dia of course dia alumni MIWA. Ya Allah. Tadi kamu punya kenalan banyak dong. Banyak. Ada yang satu komplek sama aku rumahnya. Iya dah. Iya. IPM dia baru jadi IPM dia. Baru jadi PM anak kelas. Kelas 8B. Oh. Danis. Oh, yang tadi. Danis. Itu sebelum TK aku udah bestinya dia sih dari kecil. Iya dah. Aduh. Tapi ya Kok famous? aku ya rada apa ya kayak sedih itu. Jadi pas aku SD gitu kan dia kan bapaknya dinas gitu terus ke Bali 5 tahun Iya, di Bali. ke Bali. 5 tahun di Bali terus aku kan nggak tahu tiba-tiba dia di Mugaru tiba-tiba pas acara 17-an bulan kemarin itu tiba-tiba bapaknya datang sama anak-anaknya itu tapi masnya masih di pondok. Nah habis itu aku ini wah dulu kan anak ini kan Amit ya gendut tapi pendek. Terus pas lihat sekarang dia itu udah tinggi, udah tinggi, udah kurus, pokoknya bagus lah. Terus habis itu tiba-tiba bapaknya perkenalan, mau tinggal di komplekku lagi. Terus rumahnya direnov. Terus katanya bulan ini kalau nggak bulan depan dia pindah lagi ke komplekku. Oh, nanti satu komplek lagi besian lagi. Nah, iya kan? Biasanya gitu. Kalau udah punya teman sekolah, terus asalnya udah punya teman di sekolah nih, terus tahu-taunya satu komplek, pasti bakal sering main gitu. Iya. Pasti ya. Masa gak mungkin satu komplek gak main gitu. Juga Sepi juga sih di komplek dulu itu rame pas aku masih kecil tuh rame banget. Tapi sekarang ya banyak anak-anak yang pindah gitu-gitu ya. Bingung saya. iya. Gak ada temen main. Jadi teman mainku ya cuman bestiku ya cuman 2 itu Mikael sama Fatih 7C. Jadi itu kalau tak ajak main dia mesti mau. Soalnya dari kelas 1 itu sebelum TK juga main. Oh iya dah. Keren. Neneknya satu komplek juga sama Besti komplekku. dari Gede. kecil. Iya. Iya kayak beneran deh. Aku lagi kalau punya kayak pertemanan paling lama aku paling lama masih 5 tahun lah ya. Nggak ada yang dari SD sampai sekarang masih kontak enggak.
Asli dari SD kelas 1 nggak ada beneran deh. Aku tuh baru ada pas dari kelas 4 sampai sekarang tuh masih masih kontak lah ya. Kayak dari dulu yang kelas 1 tuh aku nggak ada, soalnya aku tuh termasuk orang yang sering pindah-pindah, sering ngerantau aku. Makanya aku temen punya banyak, tapi yang aku nge-stay sama yang benar-benar bestie itu cuma satu gitu loh. Iya. Jadi dulu itu kan mbaknya kan pasti punya banyak bestie kan, tapi ya sudah bertahun-tahun melalui kebanyakan bestie sekolah kan pindah-pindah bestinya, jadi sekarang tinggal dikit bestinya, tinggal 1, 2, 3 gitu. Iya beneran. Aku malah justru sekarang bestieku dikit, kayak aku kayak ngerasa aku kok kayak nggak punya bestie gitu kalau di kelasku. Jadi makanya alasan kenapa aku lebih sering hangout sama adik kelas, karena aku kalau sama sekelas kok rada awkward akhir-akhir ini, entah kenapa. Mungkin akunya sendiri yang terlalu diam atau gimana, atau mungkin mereka ada ngerasa nggak suka atau nggak enak gitu sama aku. Jadi makanya aku kayak ngerasa, atau mungkin aku yang kurang, atau mungkin aku yang bisa menjauhin mereka. Aku sendiri juga bingung harus gimana. Soalnya kan ya awal masuk kelas 7B ya, itu aku kan baru masuk itu. Nah itu kan diem semua kan temen-temennya, aku ya juga ikut diem, padahal itu aku rame banget di kelas dulu pas SD. Udah masuk diem, terus kan ngobrol-ngobrol. Nah aku tahu itu Raka 7B itu kenalnya dari Fatih itu nggak tahu bestinya kayaknya kalau nggak temennya. Nah itu tuh bilang, nah ada Raka, coba kamu cari. Nah itu dikasih tahu orangnya, Kak salam kenal gitu kan, kenalan dari SD mana gitu. Nah terus kenalan, terus ada temennya cewek itu tiba-tiba itu loh suka ini nah gitu. Kayak nge-ship-in gitu, cinta kayak si ini suka sama si ini gitu. Ya udah kayak gitu. Terus pas sudah agak lama, berapa bulan gitu ya, terus ada satu anak itu yang namanya itu Bilkis. Adiknya anak kelas angkatanku. Iya dah. Ya sekelas Bilkis itu kakaknya sekelas sama aku. Siapa namanya kakaknya? Kalau nggak salah ya seingatku Ihya. Muhammad Ihya. Cowok. Ya cowok. Siapa tahu ya. Namanya juga Muhammad Ihya. Nah terus kita itu kan punya inisiatif satu kelas. Wah ini tuh introvert banget jadi anak. Nah terus kita punya inisiatif bersosialisasi dengan anak itu, dan berputar sampai bulan sekarang dia itu bisa membaca, bersosialisasi dengan kita juga. Jadi anaknya sekarang aktif, gak introvert lagi. Alhamdulillah kalau begitu. Mengubah segalanya dari dulu ke sekarang. Iya sih, kayak apa ya, kalau bisa tuh kalau setiap kelas ya, kalau misal punya teman introvert tuh kalau bisa diajak ngobrol gitu loh. Saya jangan dibiarin sendiri gitu. Kalau misal kayak kelihatan anaknya sendiri, ajak gitu, ayo sini main, ikut gitu. Jangan malah dibiarin kan ya, nanti takutnya malah ke depannya malah makin nggak ada koneksi sama yang lain. Terus juga kan nggak baik loh. Lebih lagi kan kalau di IPS kan manusia itu kan makhluk sosial, ini kan harus saling bersosialisasi. Kayak nggak mungkin kan kita cuman ketemu sama orang tua kita doang, pasti kan kita keluar temu orang lain. Mempunyai teman itu sangat berharga sekali. Iya, apalagi kayak makanya juga jaga omongan, jaga sikap, jaga omongan. Soalnya terkadang ada teman yang memang nggak terlalu suka kita kayak berlebihan, kayak kasar atau kayak kurang sopan. Terus juga kalau ngomong juga pelan-pelan, hati-hati gitu. Soalnya sekali ya kamu bohong sama temenmu, udah habis, sudah hilang. Kelar sudah pertemanan. Pertemanan sudah kelar, gak bakal bisa ini. Sekalipun sudah selesai masalahnya, kan pasti namanya juga memori masa lalu masih ada, dan masih bakal kerasa gitu loh, perasaan penyesalan dan lain-lain itu pasti kerasa. Jadi kalau bisa punya teman, jaga baik-baik. Saya sekali kamu kehilangan temenmu, ya udah biarkan saja. Biarkan saja. Karena memang kita mempertahankan pertemanan itu susah. Kan misalnya kita baru ketemu teman sekomplek atau sekolah,
tiba-tiba dia yang kayak misalnya ada urusan makanya pindah, kan itu juga agak apa ya istilahnya, sakit gitu, agak sakit, sedih padahal udah akrab banget. Iya, udah bersosialisasi dengan teman yang baru gitu-gitu. Iya loh, aku kayak Ya ngerasa begitulah. yang nyesek banget namanya apa ya, namanya juga pertemanan ya, apa nanti pasti bakal pindah, bakal pergi gitu, tapi pasti nanti suatu saat bakal ketemu lagi gitu. Bisa tapi cuman kataku sih ya, kalau punya temen ya jaga omongan sama jaga sikap baik-baik ya, jangan sampai nyakitin hatinya gitu loh. Soalnya sekali nyakit itu ya mungkin dimaafin iya, tapi gak nutup kemungkinan juga apa ya, kita tuh bisa gini masih dijauhin dan lain-lain gitu. Soalnya aku ya ada pengalaman dulu, jadi makanya aku kayak bismillah, semoga kali ini kalau aku punya temen aku nggak mau ngulangin itu lagi. Ya beneran aku sudah tidak mau hal-hal kayak gitu terulang. Beneran. Nyesek rasanya kayak gitu. Emang nyesek banget kalau punya temen tapi cuman kayak ngerasa gak punya temen gitu loh. Kayak kamu tuh kayak ada orang yang kamu sering ajak ngomong tapi kayak ngerasa kok kayaknya aku nggak punya teman inti gitu, kayak teman dekat inti gitu. Meskipun kayak kita tuh sering bareng, iya kita sering main bareng, sering ngobrol bareng, tapi kayak ngerasa kok dia juga sama ada yang sama yang lain gitu loh, ya kayak ngerasa Punya teman baru entah teman baru lah, entah teman yang lain lah, jadi kayak ngerasa dan teman yang lama terlupakan. iya kayak apa ya, kok Kayak dia lebih seru sama temen yang baru gitu. Ya, paling nyesek di hati. apalagi kalau misalnya mungkin mereka masih belum bisa move on dengan masalah yang pernah ada kaitannya, yang pernah terjadi dengan aku dan lain-lain. Tapi cuman ya mosok akunya ditinggal gitu lah. Aslinya kan ya paling aku sendiri yang nggak ada inisiatif buat deketin mereka. Sebenarnya aku udah coba-coba sih, tapi cuman rasanya kok apa ya, bikin topik itu susah gitu loh. Kalau lagi kayak aku lagi sama temen gini ya, kita kayak mau ngobrol gitu tapi cuman tahu-tahu kayak mati topik. Oh iya. Mati topik, kayak nggak ada ide gitu loh, nggak ada ide sama sekali mau ngomong apa. Akhirnya jadinya kan awkward gitu deh, diam-diaman. Habis sedangkan temen yang satunya itu malah langsung buka pembicaraan, tapi sayangnya pembicaraannya itu waktu pas aku ikut gabung juga nggak di notice gitu loh. Kamu omonganmu tidak dinotis. Soalnya itu lebih, misalnya aku kayak berempat nih, ada aku sama 3 yang lain gitu ya. Misalnya si D itu dia nyoba ngomong duluan, nah langsung si B, C kan nyaut. Nah aku kan anggap aja aku si A ya, nah aku kan juga mau nyaut tapi cuman mereka tuh kayak nggak notice perkataanku gitu, lebih fokusnya lain. Jadi kayak sebenarnya aku tuh teman kayak gimana gitu loh. Di dalam perasaanmu itu berpikir apakah aku dianggap teman gitu. Terus juga apa ya, nama juga orang bersosialisasi ya, nama juga kan pasti kita ada perasaan iri, pasti iri entah tentang bakat seseorang lah, atau mungkin kelebihan mereka, atau enggak mereka secara keluarga atau ekonomi itu lebih bagus daripada kita, pasti ada. Ya ada. Kayak ada, dan juga kayak apa ya, kayak aku rasa aku coba tahan-tahan tuh kayak gak bisa gitu. Kayak aku pingin banget ngomong mereka, aku tuh sebenarnya ide sama kamu karena kamu udah bisa ini itu. Kamu bisa beli ini, bisa beli ini, dan sedangkan kita itu tidak bisa. Kayak kamu bisa ngelakuin ini, sedangkan aku tuh nggak bisa gitu loh. Jadi kayak, tapi kalau misalnya aku bilang gitu pasti ya takutnya mereka responnya malah lebih kasar lagi. Jadi makanya aku mutusin, udah aku diam aja, aku keep sendiri gitu. Ungkap dengan sendiri aja, jangan disebar-sebarkan. Soalnya takutnya nanti tambah chaos, malah nanti tambah ada masalah pertemanan, terus sudah kelar, hilang. Amat deh pertemanan. Ya makanya apa ya, emosi apa ya, kayak perasaan yang paling susah dihindari itu yaitu iri, emosi kayak iri, terus marah gitu, susah banget. Susah banget sih, susah banget. Susah banget karena kayak
emang banyak patokannya gitu loh. Misal kita lagi ngapain gitu terus tiba-tiba kok, apalagi kalau mood kita lagi gak baik gitu ya, terus sekitar kita itu juga lagi rame-rame atau gimana kan, emosi kita kan jadi langsung ya ini. naik, kita kayak langsung mau kepengen marah-marah. Tapi ya kalau kita marah-marah ya kita juga di ini sama yang lain. Ya gitu. Ya emang sih namanya hidup bersosialisasi yang ya emang susah ya. Makanya juga ada alasan aku masuk Ugaro karena melatih public speaking. Ya kan, saya kan Pak Nur sendiri itu emang jagonya di situ ya, kamu tahu sendiri juga tuh Pak Nur jago di situ. Apa kalau tuh masuk Ugaro tuh ada niatan nggak pengen masuk presenter bisa lebih terkenal gitu? Ada nggak? Kayak perasaan oh aku tuh ke Ugaro tuh Niat atau minat gitu masuk presenter mungkin. kayak ekskul presenter atau nggak pengen belajar lebih dalam tentang public speaking? Ada nggak rasa kayak gitu? Ya ada, biar menambah rasa pembicaraan dengan lancar gitu-gitu. Ya kayak bisa ngomong dengan bagus, lancar gitu. Ya gitu. Iya ya, tapi waktu itu kan waktu pas votasi itu yang pertama kali kamu pas apel ya kan apel kan Pak Nur tuh emang kebiasaannya ya Panggil-panggil anak. manggil Manggil orang ya. ya. Waktu pas kamu pertama kali dipanggil Pak Nur tuh perasaanmu tuh gimana atau pas apel itu? Kaget ya, kaget. Shock gitu. Jadi enak-enak gini terus tiba-tiba ada anak orang timur gini langsung disuruh maju. Ya perkenalan sama semuanya. Ya gitulah, kaget, malu. Ya awalnya malu gitu-gitu pas pertama kali di depan kamera ini pas votasi gitu, baru keluar jiwa-jiwa pemberani dalam bersosialisasi dengan orang gitu. Ya pasti ya harus, saya kan juga ya gitu prinsipnya dengan Pak Nur, emang melatih jiwa keberanian dan juga apa ya, cara kita bicara gitu loh biar kelihatan lebih lancar, lebih wow aja gitu di hadapan orang-orang. Meskipun kataku tuh kayak terlalu apa ya, berlebihan dikit, saya kayak mendadak gitu loh, kayak tiba-tiba kita dipanggil gitu loh gitu ke depan. Ya. Iya sih, ya nggak salah sport jantung, tapi ya cuman kalau misal anaknya yang kayak terlalu introvert gitu ya gimana nasibnya kalau bisa dipanggil gitu. Nyesek. Agak kesel, agak ya udah mulai agak trauma itu aja. Introvert. Iya kayak apa ya kan, mungkin menurut kita ya kayak ngomong depan banyak orang tuh kayak biasa aja, padahal aslinya enggak. Kayak aku tuh sendiri ngerasa ya, padahal aku tuh dulu kecil tuh ngerasa orang-orang kok bisa pintar ngomong di depan tuh kayaknya gampang gitu. Sekarang aku kayaknya gampang, pas dicoba susah. Iya susah banget, kayak ya kamu bayangin aja kalau di depan orang jahatin banyak orang gitu. Otak tuh berpikir, wah kayaknya tinggal ngomong aja. Iya, Tapi pas dipraktekkan, wah nyesek, susah banget. iya, otak tuh kayak Nggak ngerasa pede. semuanya, otak tuh kayak ngerasa semuanya tuh serba gampang gitu. Tapi aslinya ya susah sekali. Susah dan juga tidak sesuai ekspektasi. Tidak sesuai ekspektasi. Kayaknya di sana aku sampai, ya Allah ternyata susah juga menjalani kehidupan ini. Beneran deh. Aku sendiri waktu pas masuk SMP tuh kayak seneng, aku udah naik tingkat gitu, naik jenjang. Saya aku udah nggak SD lagi, udah SMP. Ayo kok makin lama pikir nanti aku makin naik lagi makin susah lagi. Apa ya kayak inian level tingkat kehidupanku tuh bakal makin susah makin naik gitu. Biasa jadi kayak mikir, waduh boleh gak sih balik ke TK lagi? Iya saya kan dulu kayak mikir kehidupan tuh kayak ribet banget kayak emang ada step-stepnya gitu loh. Tapi cuman menurutku tuh susah ya kalau misal kamu nggak menekuni itu bakal susah. Dan balik lagi iya tentang Pak Arif ya, Pak Arif tuh emang benar-benar memotivasi banget. Setiap matematika kan selalu ngasih banyak motivasi. Apalagi tentang nanti
masa depan kita harus kayak gimana gitu. Benar-benar aku bakal berusaha keras gitu. Saya di situ aku tuh kayak ngerasa aku tuh selalu pengen nyerah dalam hidup, tapi tiba-tiba langsung keinget kata-katanya Pak Arif, terus jadi gak jadi wes gitu. Bener-bener deh kayak mikir-mikir 2 kali gitu, aku mau nyerah ya jangan, nanti dosa juga. Iya. Kayak apa ya, kok hidup nih serba ada konsekuensinya gitu loh. Kita ngelakuin ini mau baik mau enggak ada balasannya gitu loh. Iya. Nah, aku mau tanya nih, Mbak. Apa? Dulu pas Mbak masuk Mugaru ini ada yang kayak 7A, 7B, 7A, 7A, 8A, 9A gitu ada sebelumnya. Apa ICO? Iya. Ya ada kok. Tetap emang yang namanya kelas ICO ya emang kelas A itu dari ya tadi ya sampai sekarang itu tetap kelas A itu tetap ICO mau dari. Ya, tapi 8, 9. Mbaknya ini dulu itu Mbaknya kelas 7 apa dulu? Ya kan 7. ICO. Oh iya ya, 7. Oh. Jadi kelas ICO itu bakal tetap di kelas A terus. Oh, A terus. Kalau kelas Quranik baru bisa rolling gitu. Setiap kali naik kelas. Ya nanti kamu kalau naik kelas 8 temanmu rolling lagi gitu. Jadi Oh. bisa jadi di kelas, bisa jadi kalau kamu naik kelas 8 saya di 8B atau enggak 8C atau enggak 8D atau enggak 8E gitu bisa Ya, jadi. ada kemungkinan juga bisa. Ada kemungkinan kamu masih tetap sama temen sekelasmu yang dulu, ada kemungkinan beda lagi gitu. Oh. Kalau ICO dari kelas 7 sampai kelas 9 tetap sama terus anaknya. Oh, anaknya nggak ganti. Oh ya kan emang sih cuma satu. Jadi anaknya ganti-ganti. Enggak ganti. Tetap sama yang kayak dulu. Tapi kalau Qur'an itu rolling gitu. Rolling terus. Jadi ya lumayan sebenarnya kamu mau interaksi sama yang lain bisa gitu. Bisa. Terus nanya apa lagi? Tentang ICO sudah apa, tanya aja tentang ICO. Karena kan apa ya? Karena kan ICO kan emang kalian berdua kan Quranik tuh. Iya. Jadi barangkali mau nanya seputar ICO gak apa dikit-dikit gitu. Terserah kamu nanya apa. Satu pertanyaan terakhir. Soalnya kemarin aku udah nanya ke Queen masuk podcast sebelumnya. Ya bukan udah ada pun tuh tinggal Aldi nih. Kamu ada mau pertanyakan apa tentang ICO satu aja gak apa-apa. Terakhir. Awal masuk MICO kayak gimana? Oh my god. Kilas masa lalu. Ya sih, jelas masa lalu ya. Jadi awal masuk ICO, aku tuh ngerasa oke, ini aku tuh kayak ngerasa nih kayak biasa. Kalau sudah votasi, seperti biasa didampingin anak-anak IPM seperti biasa dulu. Nah, tapi waktu pas rapuhnya pas votasi itu, kelasku tuh kedatangan kakak kelas 9A yang dulu alumni yang waktu aku kelas 7 itu dikasih tahu kadang ngomong bahasa Inggris kayak gimana gini-gini. Terus aku juga bener-bener seneng banget waktu pas kelas 7 dulu pertama kali native. Jadi ICO tuh ada salah satu kegiatan di mana kita tuh ketemu sama bule gitu. Oh, ya kayak pas aku kelas 6 kan di sini kan ada program yang boleh Jerman itu kan. Ya itu aku mau ikut apa enggak, bingung. Oh iya. Ya kebetulan aku waktu itu juga ketemu orangnya. Waktu pas ICO ada program bule itu aku ketemu orangnya. Tapi aku lupa deh nama orangnya siapa ya, cowok. Pokoknya aku lupa nama orangnya. Katanya orangnya itu nggak punya keluarga ya? Punya kok. Punya orangnya. Saya keluarga dari dulunya apa keluarga yang ada istri ada anaknya. Aku dengarnya dari Bu Anggi ya. Katanya itu di Indonesia ini dia nggak punya siapa-siapa. Punya, malah justru dia ke Indo tuh ngikut istrinya. Oh iya dah. Iya, istrinya orang sini. Dia pindah ke Indonesia karena ngikut istrinya. Walah. Orangnya cerita waktu pas aku lagi native itu, orangnya cerita. Jadi dibilang 100% orang Jerman enggak juga karena udah tinggal di sini udah lumayan lama orangnya. Sekitar 10 berapa tahun gitu loh udahan. Lama banget ya. Jadi tapi cuman apa ya, actionnya tuh masih kelihatan, masih ada action orang luar itu masih ada. Ya, tapi padahal udah bertahun-tahun di Indo tapi mukanya itu masih sama kayak Masih negara bule. yang dia lahirin.
yang dilahirin sama ibunya. Kayaknya kita nih udah lumayan lama gak sih kita ngobrolnya? Udah lama banget ini. Lama banget. 2 jam. Iya ya. 2 jam ini kayaknya udah mau sholat ini. Padahal sudah tahu kita ngobrol gini. Aldi nanti kapan-kapan kalau kita ajak harus siap loh ya. Iya. Harus siap lah ya. Ya. Namanya apapun itu. Oh, siap banget dong biasanya. Kasih juga baterai kameranya. Baterai kamera. Berdiri terus. Tapi gak apa kan podcast kan santai toh. Ya, tinggal duduk bicara-bicara. Kita asyik-asyik aja. Karena ini udah Mau sholat ya. Mau sholat ya. Jam sholat asar Jam ini ya. ada. Iya ya. Kasihkan nih kita ngobrolnya. Ada Tahu jam ini nggak kelihatan. Jam-jamnya gak ada sih. Sini. jamnya juga Kalau nggak ada di situ jamnya ya. paling aku tak liatin tuh sampai udah waktunya selesai gitu. Kayaknya sampai di sini aja. Nanti Iya. kalau kita ketemu lagi, aku Ya. Rani. Aku Aldi. Aku Via. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.